Ada lirik lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu, anak-anakku, gunakanlah kesempatan ini untuk meraih prestasimu. Gunakanlah kesempatan ini untuk menggunakan hal-hal yang baik. Karena kesuksesan itu tidak datang sendirinya, tetapi sudah ada di depan mata. Raihlah, maka kamu akan bisa. Untuk itu, anak-anakku semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam disiplin. Anak-anak ibu, materi kita yang terakhir untuk pembahasan materi mengenai kritik dan esai, yaitu penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Jadi, apa itu kritik dan esai? Apa yang mau kita susun? Yaitu yang pertama, menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra dan menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Anak-anakku, sebelumnya kita sudah membahas tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra yang diawali dengan tahap deskripsi, kemudian tahap penafsiran, kemudian tahap analisis, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dan kita sudah membahas langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Yang pertama, menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. 6. Membuat paragraf pembuka. 7. Membuat paragraf pengembang. Dan membuat paragraf penutup. Sedangkan analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai, yaitu membandingkan sistematika kritik sastra dan esai, menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Nah, itu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sistematika kritik dan esai. Kalau sistematika kritik diawali dengan argumen, kemudian pernyataan pendapat atau tesis, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Sedangkan sistematika esai diawali dengan pendahuluan yang berupa pernyataan umum, kemudian isi dan argumen, dan diakhiri dengan sebuah simpulan atau penegasan ulang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat contoh kritik dan esai serta sistematikanya. Nah, anak-anak ibu, dalam menyusun sebuah kritik dan esai, kita juga harus memperhatikan dari segi kebahasaannya. Adapun kebahasaan kritik dan esai yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Nah, dari sistematika dan kebahasaan kritik sastra serta contoh-contoh yang sebelumnya yang sudah kita bahas, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyuruh kamu menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Berarti kamu menuliskan satu kritik atau satu esai dengan memperhatikan sistematika.
Nah, sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, kalau kamu menuliskan kritik, maka sistematika yang kamu gunakan yaitu argumen, pernyataan pendapat, dan penegasan ulang. Kalau kamu menuliskan esai, maka sistematika yang harus kamu ikutkan yaitu yang diawali dengan pendahuluan atau pernyataan umum, kemudian diikuti dengan isi, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak Ibu, kamu pilih salah satu untuk tugas kamu pada pertemuan materi kritik dan esai ini. Kamu pilih salah satu, apakah yang kamu tulis kritik atau esai. Silahkan anak-anakku pilih, kamu kerjakan dengan baik sesuai dengan sistematika dan kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kerjakan tepat waktu dan tulisannya harus rapi dan terbaca. Selamat mengerjakan dan salam SFD.